Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada kulkas 2 pintu ya. Jadi kebetulan ini kulkas Sharp tipe lama. Jadi untuk kulkas ini dia masih menggunakan sistem direct cooling ya teman-teman. Jadi belum ada pencairan bunga esnya secara otomatis. Jadi dia masih no frost, belum ada kipas. Jadi ini untuk pendinginannya itu direct, jadi langsung menggunakan evap. Jadi ini sistem kerjanya sama kayak kulkas 1 pintu ya teman-teman. Jadi di pintu atas di ruang freezer di sini terdapat evaporator. Kemudian di bawahnya untuk pendinginan bawah dia juga menggunakan evap, cuman volumenya sedikit ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat terdapat motif ini, dalamnya itu pipa ya. Jadi ada pipanya, fungsinya untuk mendinginkan ruang refrigeratornya. Sedangkan untuk termostatnya berada di bawah sini ya teman-teman. Di sini untuk termostatnya. Oke. Jadi untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin. Ini saya coba tes dulu ya, apakah kompresornya bisa bekerja atau tidak. Saya tancapkan dan berbunyi kompresornya. Kebetulan kita nggak pakai tang ampere kali ini. Dan secara fisik bisa dilihat kulkas ini sudah pernah dikerjakan oleh teknisi lain. Jadi sudah dilihat untuk kompresor ini tidak bawaannya ya. Ini bukan bawaan, ini kompresornya dia dipasang pakai kompresor besar ukuran sekitar 1/4. Kemudian ini derajarnya masih ori kayaknya ya, masih ori. Dan ini bekas vacuum body di sini, ini bekas pengisian freonnya. Pertama, untuk pengecekan kulkas yang tidak dingin pasti itu teman-teman harus cek dulu di bagian kompresornya itu mau kerja atau enggak. Kalau kompresor sudah bekerja, teman-teman cek di pipa presnya. Jadi untuk kulkas yang normal itu pipa pres seperti yang video-video yang sudah kita upload. Untuk kulkas yang normal itu normalnya itu hangat. Jadi kalau hangat itu menandakan bahwa kulkas sudah bekerja dengan normal, freonnya sudah bersirkulasi dengan baik. Cuman bukan pipa pres saja yang perlu dicek ya. Jadi pertama pipa pres, dipastikan pipa presnya hangat. Kemudian dryer sama harusnya hangat. Ini kita tunggu dulu ya, biasanya agak lama, kita tunggu dulu. Oke, jadi ini sudah beberapa menit nanti kita tes. Dan untuk dryer di sini masih tidak ada hawa hangat sama sekali, masih tidak hangat sama sekali. Yang hangat itu cuman di pipa presnya saja. Kemudian untuk pipa hisapnya di sini sedikit terasa sedikit terasa dingin. Dan untuk bodi juga tidak terlalu panas, jadi cuman bagian samping sini saja, tengah enggak. Untuk yang kiri malah enggak hangat sama sekali ya. Jadi untuk kulkas normal bodinya juga harus hangat. Jadi untuk kerusakan seperti ini itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bocor freon, kemungkinan kedua itu buntu freonnya ya teman-teman. Jadi sirkulasi freonnya itu terhambat, jadi mengakibatkan freon tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi kalau ini secara fisik kita lihat itu di pipa-pipanya. Jadi kalau bocor biasanya itu ada oli yang keluar dari pipa-pipa ya.
Dan secara fisik itu di sini bekas mengkilap, ini bekasan oli. Jadi bisa jadi di sini kebocorannya. Jadi di sambungan pipa presnya ini dia beroli. Nah, ini kelihatan ya, beroli. Oke. Jadi bisa dipastikan ini ada kebocoran di bagian sini di pipa presnya. Kalau untuk evap kita lihat juga ya. Jadi kemarin itu kita cek di evapnya, biasanya kalau dia bocor karena kecukit, biasanya yang sering terjadi itu banyak oli yang tercecer. Cuman ini memang bener penyok-penyok pipanya, evapnya, cuman di sini nggak ada kebocorannya. Jadi masih beruntung. Jadi walaupun ini bekas cungkitan seperti ini, kalau ini dia nggak ikut ya, dia cuman plat. Yang ini yang ada motifnya ini jalur dari freonnya di sini masih bagus. Jadi walaupun ini penyok, nggak ada yang bocor ya teman-teman. Kemarin juga udah kita cek, jadi aman untuk evapnya. Karena kalau ini sampai ini apa namanya, sampai bocor, ketusuk, untuk tipe ini agak repot ya, karena ini dia permanen untuk evapnya. Jadi kalau semisal sampai bocor evap itu nanti jadinya ngakalin, jadi agak repot untuk perbaikannya. Oke, jadi langkah pertama nanti akan kita seperti biasa, kita lepas pipa isi freonnya, pipa pengisian freon. Nanti kita lihat freonnya banyak atau tidak. Dan ini juga barangkali ada teman-teman yang bingung kenapa ini dipakai dikasih apa, selang. Jadi ini adalah selang pembuangan. Nah, ini jadi ini karena kompresornya ini bukan bawaan, kompresornya ini bukan bawaannya besar ya, ini kompresornya. Jadi mungkin pembuangannya itu nggak bisa masuk ke sini, jadi akhirnya di model seperti ini untuk pembuangannya. Oke, jadi seperti apa video perbaikan dan pengecekan sekaligus perbaikannya, simak aja terus video ini sampai selesai. Jadi pertama kita cabut colokannya, oke, seperti ini. Kemudian akan kita buka segelnya. Dan di sini untuk freonnya masih banyak sekali ya teman-teman. Jadi masih banyak. Oke, masih banyak freonnya, belum habis. Jadi ini nah, oke. Kita buka di dryernya juga. Ini mengumpul di situ. Jadi ini nggak bocor ya teman-teman, nggak bocor. Mungkin ini banyak ada olinya, mungkin karena bocor halus mungkin. Nah, di sini untuk freonnya kita buka, banyak freon yang terkumpul di dryer. Jadi ini bisa dikatakan kulkas ini tidak ada kebocoran. Jadi ini kerusakannya adalah buntu freonnya gitu. Jadi kalau untuk kulkas yang bocor itu biasanya freonnya nggak ada sama sekali, karena freon terbuang semuanya gitu, karena ada kebocoran. Nah, ini karena kita buka itu tadi dan freonnya masih banyak, freon di kompresor sekaligus di ini di dryernya juga terkumpul banyak. Ini bisa dipastikan untuk kulkas ini buntu freon. Jadi untuk penanganannya nanti kita nggak akan flushing ya, nggak akan flushing, kita akan ganti dryernya saja. Kita ganti dryer, kemudian nanti kita akan cek press dari kompresornya. Kita akan cek manual, jadi kita menggunakan tekanan dari tangan, kita nggak pakai tekanan ini ya, manifold ya, kita nggak pakai itu. Jadi kita akan press biasa. Oke, kita akan langsung eksekusi saja. Pertama nanti kita pasang pipa isi, kita lasin semuanya, kita ganti dryernya. Ini kita potong dulu.
pipa kapiler yang ke dryer. Yang pertama kita lepas dulu. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini sebelum kita ganti dryernya, kita las dan kita pasang pipa isi. Ini kita tes dulu pipa presnya ya. Jadi ini kan pipa pres yang jalurnya itu dari pipa pres ini masuk ke condenser body, kemudian keluar di sini menuju dryer. Ini kita tes dulu. Jadi kita tancapkan kabel powernya, kemudian kita tekan menggunakan tangan. Dan kita cek juga olinya ya, kira-kira olinya hitam atau enggak. Nah seperti ini. Jadi kalau kita press menggunakan tangan, kalau dia terasa berat, berarti untuk kompresor masih bagus ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan untuk kompresor itu masih bagus. Cuman kalau teman-teman press di pipa ini, pipa pressnya, teman-teman press seperti ini ya, teman-teman press dan enteng, tekanannya nggak kuat, itu berarti kompresornya lemah. Cuman ini beda. Di sini saya coba press menggunakan manual, menggunakan tangan. Di sini berat ya, sampai jari saya nggak bisa nahan. Dan olinya juga masih bagus ya, masih bagus. Oke, kita cabut kabel powernya. Nah itu biasanya yang sering terjadi itu oli pada ngumpul di dryer ini ya teman-teman. Itu biasanya tandanya kalau untuk kulkas-kulkas yang masih dryernya itu masih ori, itu biasanya untuk dryernya itu ada isinya, jadi dryernya nggak kosongan. Nah ini kalau dikocok-kocok seperti ini, untuk dryer yang masih bagus itu bunyi dari silikanya itu masih kedengeran keras gitu. Cuman ini kayak sudah menggumpal, jadi ini mungkin sudah banyak oli di sini dan silikanya itu mungkin udah kotor, akhirnya menyebabkan kebutuhan. Jadi ini sudah pernah kita upload ya, kita sudah pernah bongkar dryer yang buntu itu seperti apa dalamnya. Kalau teman-teman mau cek bisa cek di video kita sebelumnya, kita sudah pernah upload. Oke, jadi ini kita pertama kita las semua sambungannya ya teman-teman. Jadi sambungan dari pipa ini itu kita las semuanya supaya lebih awet, karena ini las-lasan lama ya, takutnya nanti belum lama dipakai bocor lagi. Jadi ini kita las ulang. Oke, jadi sudah kita las ulang. Kemudian ini untuk pipa isinya juga langsung kita pasang ya, pipa pengisian freon ini langsung kita pasang. Oke, untuk pipa isi sudah kita pasang ya teman-teman. Kemudian di sini ada sambungan lagi,
pipa ini, pipa hisap ini juga kita las. Kalau bisa untuk sambungan-sambungan itu teman-teman las semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, untuk sambungan-sambungannya sudah kita las semuanya. Kemudian kita pasang dryernya ya. Untuk dryer seperti biasa kita pakai dryer yang ada isiannya, bisa dibuka. Jadi kita pakai dryer yang ada isinya, yang yang seperti ini. Karena di pasaran itu terdapat dua dryer tipe model dryer, ada yang kosongan, ada yang berisi. Nah, ini kita pakai yang berisi, karena yang berisi itu filternya itu lebih bagus ya. Jadi kalau semisal ada oli yang naik itu dia nggak langsung ke kapiler, biasanya cuma ngumpul di dryer. Makanya untuk perbaikannya pun bisa lebih mudah kalau ada kerusakan. Kita potong kapilernya dulu seperti biasa, yang rapi, jangan sampai buntu ya. Ini kelihatan udah rapi. Oke, kelihatan berlubang seperti ini. Kita masukkan ke ujung dryer sekitar kurang lebihnya 1 cm, kurang lebihnya 1 cm. Jangan terlalu mentok memasangnya, dan juga jangan terlalu ke ujung, jangan terlalu kurang masuk, itu juga nanti bermasalah, biasanya buntu kalau dilas. Nah, ini barangkali teman-teman ada yang bingung kenapa di sini terdapat dua lubang seperti ini di dryernya. Itu biasanya dipakai di pabrikan itu untuk vakum dua sisi ya. Jadi kalau teman-teman lihat kulkas yang baru, kulkas baru itu biasanya di sini juga terdapat pipa, dan di segel itu sebenarnya bekas dari pemvakuman dua sisi. Jadi di vakumnya itu double dari ujung dryer dan juga di pipa isinya. Kalau teman-teman pengen tahu seperti apa vakum double atau vakum standar dari pabrik, kita juga pernah upload ya videonya, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Jadi ini nanti untuk pipa ini yang berlubang ini satunya yang atas itu kita akan buntu saja langsung. Seperti ini langsung dibuntu, jadi yang satunya nggak dipakai. Oke, jadi untuk dryer sudah kita pasang, sudah kita las. Kemudian untuk pengelasan tadi sudah selesai semua. Kemudian ini kita lanjut ke proses pemvakuman. Oke, ini kita pakai vakum, maksudnya kita pakai manifold yang dua sisi. Kemudian kebetulan ini yang satu sisinya yang warna merah pecah kacanya karena kemarin jatuh. Cuman kita nggak pakai yang warna merah, kita pakai yang low press yang warna biru. Untuk selangnya ini, kalau ada yang tanya kenapa warnanya kok diubah-ubah, ini ya nggak masalah sebenarnya, karena fungsinya sama. Yang penting tahu jalurnya. Jadi yang bagian sini bawah ini langsung ke pipa isi, kemudian yang tengah kita langsung ke kompresor, ke mesin vakum. Jadi pertama kita buka ini
kita buka kerannya, kemudian yang merah jangan lupa ditutup ya, dan mesin vakum kita nyalakan. Oke, sudah menyala untuk mesin vakum dan tekanannya di sini akan turun ya. Nanti dia akan turun terus di angka min, di bawah min 0. Dan ini untuk mesin vakumnya juga masih terdengar dia kayak nyedot udara. Jadi nanti kita akan tunggu pemvakuman sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kita akan tunggu 10 sampai 15 menit. Nanti kalau suara dari mesin vakumnya itu sudah stabil, jadi kayak nggak ada suara dia lagi nyedot angin, berarti untuk pemvakuman sudah selesai. Oke, ini kita tunggu dulu sampai proses pemvakuman selesai. Teman-teman, jadi ini sudah 15 menit dan untuk suara dari mesin vakumnya juga sudah stabil, nggak ada kedengeran dia lagi nyedot angin. Jadi kalau teman-teman sudah pernah pakai mesin vakum, teman-teman pasti bisa bedain suaranya ya. Jadi ini langsung kita tutup kerannya, keran kita tutup sampai rapat, kemudian mesin vakum baru kita matikan. Jangan kebalik ya, mesin vakum dimatikan dulu baru kerannya ditutup, itu kebalik. Jadi kita matikan, pasang kerannya kita tutup dulu, kemudian pipanya langsung kita pindah ke tabung freon. Oke. Nah, karena ini tadi kan kita buka ya selangnya, otomatis ada udara yang masuk ke sela yang warna merah ini. Jadi untuk buang udaranya itu kita buka freonnya, atau kita buka dulu keran ini yang warna merah, karena ini jalurnya ke kanan ya, ke sini keluar dari si lubang sini. Itu kita dorong dulu menggunakan freon sebentar aja, nggak usah lama-lama, kemudian baru kita tutup. Nah, jadi supaya yang masuk itu benar-benar freon semuanya, nggak ada udara sama sekali, karena nanti kalau ada udara yang masuk itu bisa menyebabkan kebuntuan. Oke, langsung saja kita isikan freonnya. Kita buka dulu kerannya, jadi terserah mau buka ini atau itu, yang penting dua-duanya dibuka ya. Kita isikan dalam kondisi kompresor mati, itu di angka sekitar 80 PSI ya teman-teman. Jadi kalau sudah 80 PSI sudah mentok, baru kita matikan, kita tutup maksudnya kerannya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sudah hampir ke 80 ya, hampir ke 80. Biasanya kita kalau dua pintu itu dia 80, karena ini dua pintu kecil ini maksudnya, jadi masih kayak satu pintu, ini nggak nyampe 80. Jadi kalau bisa sampai full ya. Kemudian kita tutup keran-keran semuanya, dan kabel power kita tancapkan. Ini kita tutup dulu, kabel power langsung kita tancapkan, dan kompresor sudah bekerja ya, kedengeran. Dan di sini tekanannya dia akan turun terus. Jadi waktu pengisian freon ini teman-teman perhatikan jarumnya, kalau dia turun terus sampai di bawahnya 0 sampai ke angka min 0, itu biasanya ada kebuntuan freon gitu. Jadi kalau teman-teman dapat kasus seperti itu ya, teman-teman jangan buru-buru dibuang dulu freonnya, jadi tunggu aja beberapa menit, biasanya nanti dia akan naik lagi, jadi akan buntunya itu biasanya hilang. Jadi teman-teman kalau semisal sudah ditunggu lama ternyata masih turun terus di angka min 0, itu berarti masih buntu freon. Freonnya masih buntu. Nah, untuk ini dia nggak turun sampai min 0 ya, jadi ini nggak ada kebuntuan. Kemudian kita cek seperti tadi, kita cek pipa presnya, pipa pres hangat pipa pres ya. Kemudian untuk dryer
Oke, dryernya bagus, dia hangat. Dan bodi kita cek juga. Untuk bodi ini belum terasa hangat ya, karena mungkin baru sebentar, jadi agak sedikit nunggu karena belum stabil tekanannya. Kalau untuk bodi yang kiri dia sudah sedikit terasa hangat, jadi jalurnya itu dari bodi kiri dulu baru ke bodi kanan. Nah, untuk bodi kanan juga ini sudah mulai terasa hangat ya, berarti untuk sirkulasi freonnya ini bagus, gak ada kebuntuan. Tadi kita cek dryernya juga sama hangat. Ini untuk tekanannya kita lihat dulu, tekanannya di angka sekitar ya hampir 0 PSI. Jadi ini kita isi freon lagi, ini masih kurang ya freonnya. Jadi nanti untuk kulkas satu pintu atau 2 pintu itu kita patokannya itu kita nggak pakai tang ampere ya teman-teman. Kebetulan kita pakainya itu tekanan freon. Jadi untuk kulkas satu pintu, baik satu pintu ataupun 2 pintu, baik itu besar atau kecil, itu kita pakai patokan tekanannya itu di 10 PSI. Di 10 PSI itu ini kan 0, jadi di sini setengahnya 20 ini itu dia 10 PSI. Kalau sudah stabil di 10 PSI, jadi teman-teman tunggu sekitar ya kurang lebihnya sekitar 15 menitan lah. Atau kalau teman-teman masih ragu, kalau kita sih biasanya langsung ya, kalau sudah stabil itu langsung kita segel. Ini kalau sudah stabil di 10 PSI itu langsung teman-teman segel. Oke, ini sebelumnya saya cek dulu di bagian evaporatornya. Nah, untuk evaporator di sini sudah terasa hawa dingin, cuman belum terlalu rata ya. Nah, di sini sudah terasa kasar, di sini sudah terasa kasar. Untuk yang bagian bawah, nah ini sudah mulai berair ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai kasar di sini. Jadi ini sudah bagus untuk pendinginannya. Untuk bodi pun juga sudah mulai hangat ya, di sini sudah mulai merata. Lihat tekanannya lagi. Untuk tekanan dia sudah stabil di 10 PSI ya. Jadi 10 PSI kurang. Nah, kita rasa ini sudah cukup karena untuk pipa-pipanya sudah hangat semua. Untuk sirkulasinya kita rasa sudah bagus. Ini langsung kita segel ya teman-teman. Kebetulan kita nggak pakai nepel ya, kita segel permanen ini. Kita las, karena kalau nggak disegel, kalau cuma dipasang nepel itu biasanya nepel itu kalau umurnya udah lama itu biasanya karetnya itu keras dan akhirnya bocor di nepelnya. Nah, untuk lebih awetnya itu bagusnya itu disegel permanen seperti bawaan pabriknya ya teman-teman. Kita las dan kita pintu. Oke, jadi sudah tersegel ya untuk pipa isinya, dan untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai. Oke teman-teman, dan ini tadi untuk perbaikannya sudah selesai. Nanti ini tinggal kita rapikan ya untuk dryernya, dan kita lihat lagi di bagian evaporatornya. Ini kebetulan sudah saya taruh 4 botol air ya yang terisi air. Ini untuk pengetesan, dan kita taruh juga gelas di sini, gelas yang terisi air. Nah, ini tujuannya untuk pengetesan ya teman-teman. Untuk pengetesan ini kita lihat sekarang jam setengah 12. Kita kebetulan hari ini lembur ya, lemburnya karena lembur bikin video. Ini kita lihat jam setengah 12. Untuk kalau tanggalnya juga ini tanggal 25 ya, 25 bulan 2. Ini kita untuk ngetes. Jadi kalau dia sudah normal itu besok pagi harusnya 4 botol air dan juga gelas ini sudah airnya itu sudah menjadi es gitu. Jadi ini kita tes, kita akan lihat besok pagi. Oke,
Jadi seperti itu video perbaikannya teman-teman. Jadi ini kulkas yang kita kerjakan kemarin. Sebentar saya lihat handphone saya dulu. Di sini sekarang jam setengah 10 pagi tanggal 26 hari Jumat ya. Ini dan esnya sudah jadi semua. Oke, kemarin kita masukkan 4 botol ini, botol yang berisi air dan juga gelas. Di sini sudah jadi es semua ya teman-teman. Untuk ruang bawah juga sudah terlihat ada bunga esnya. Oke, dan kulkas ini sudah normal kembali. Oke, jadi seperti itu perbaikannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.